dan seterusnya memperhatikan, dan seterusnya memutuskan menetapkan satu Saudara Raihan Aritama sebagai Ketua Umum Ormawa Terpilih 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali di channel YouTube HMI Cabang Mataram. Kali ini saya sedang bersama Bang Manimbang Kahriani. Abang ini adalah sekjen kami, jadi nasional kami, Bang ya. Yang Dinda tahu kayak abang adalah orang yang mengamati langsung, Bang, Kongres ke-31 HMI waktu lalu, Bang. Jadi Dinda ingin tanya-tanya, Bang ya, ngobrol-ngobrol soal Kongres HMI yang kemarin. Tapi gimana, Bang, kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, Mudah kita sehat semua. Alhamdulillah. Jadi masih segar nih, Bang, Kongres HMI, Bang. Jadi kita asik kalau kita masih bicarakan sekarang nih, Bang ya. Abang sebagai sekjen Majelis Nasional KHMI, Bang, bagaimana, Bang, menurut Abang, pandangan Abang tentang Kongres ke-31 di Surabaya yang baru saja berlangsung, Bang? Baik, terima kasih Dinda. Alhamdulillah saya dengan beberapa tim kecil berkesempatan mengamati secara langsung. Memang sebelum pelaksanaan kongres, sebagaimana yang sudah sering terjadi pada kongres-kongres sebelumnya, itu ada semacam komunikasi, ada silaturahmi, terus menyampaikan beberapa kebutuhan terkait dengan pelaksanaan kongres, persiapan dan sebagainya. Tapi untuk kali ini terus terang kami itu memberi perhatian penuh. Perhatian dalam artian bukan berarti kita terjun langsung, karena kita tidak bisa mengintervensi. Kita menjaga otoritas, independensi dan kedaulatan mereka, tetapi sebagai alumni yang pernah dibesarkan di himpunan mahasiswa Islam, tentu kita punya tanggung jawab moral ya untuk ikut sumbang saran. Semoga tidak dianggap saran yang sumbang ya, sumbang saran agar kongres itu berjalan baik. Kenapa kita menaruh Tidak dianggap intervensi lah, Bang ya? Tidak dianggap intervensi. Karena kita kan tahu betul apa menjadi semangat, hakikat dan tujuan ditegakkannya independensi itu dalam rangka merawat kualitas kaderisasi mereka secara mandiri, secara independen, sehingga keluarannya itu hasil dari kaderisasi itu benar-benar berkualitas. Nah, kenapa kami secara kelembagaan menaruh perhatian? Karena 3 atau 4 kongres sebelumnya itu kan sangat tidak produktif, maka waktu yang cukup lama. Taruhlah kongres waktu di Jakarta, kongres keberapa itu sampai hampir sebulan kan, pindah sana pindah sini, bahkan terjadi semacam suasana yang mengarah kepada hal yang destruktif. Jadi kita tentu saja mengamati itu dan memberikan saran supaya makin ke depan itu makin bagus. Habis di Jakarta, kongres di Pekanbaru, dan itu ya nggak jauh beda, cuman ada penurunan itu tidak sampai sebulan, kalau nggak sampai 2 minggu lebih gitu, hampir 3 minggu. Dia Pekanbaru ke Ambon turun gitu kan. Nah di Ambon ke Surabaya, dan alhamdulillah di Surabaya itu ya nggak sampai 2 minggu, kurang lebih plus minus 6 atau 7 atau 8 hari lah sampai terpilih ketua umum. Nah dari rentetan itu tentu saja kita mengambil pelajaran, karena kita diingatkan dalam Islam itu laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Kejadian masa lalu itu ambil pelajaran bagi orang yang berakal, berpikir. Dan kita semua kan kelompok-kelompok orang berpikir, orang yang berilmu gitu kan, dan harus mengevaluasi supaya makin ke depan itu makin bagus. Nah, bahkan kami saat itu ada pertemuan khusus dengan pimpinan wilayah itu menghimbau kepada pimpinan wilayah kami itu agar memberi atensi dan partisipasi yang sungguh-sungguh bagi persiapan adik-adik akan berangkat. Nah, yang membuat kami itu leluasa bergerak dan tidak ada beban, karena kita tidak punya calon secara kelembagaan, kami itu nggak ada. Sekali kita berpihak begitu, maka kan tidak akan pernah objektif bisa memberi pandangan, karena itu tentu berangkat kepada kepentingan subjektivitas itu. Jadi kita jaga baik kami nasional, kami wilayah dan sebagainya sama-sama, tidak memberi dukungan pada
siapapun dukungan kami hanya satu, sukses kongres dan sampai kongres berhasil dengan cepat dan terpilih ketua umum yang baru. Bang, ini ya Dinda kan walaupun nggak hadir di lokasi sekitar kongres Bang, tapi kan tetap mengikuti pemberitaan di media, sosial media Bang ya. Ya dinamikanya cukup lumayan Bang ya di Kongres Surabaya. Sebenarnya apa yang terjadi Bang? Apa yang terjadi Bang? Ya kalau saya mengambil secara langsung itu 3 hal ya yang membuat sampai mengapa dinamika itu begitu tinggi, bahkan terjadi benturan, terjadi perilaku-perilaku yang mengarah pada destruktif dan sebagainya itu. Yang pertama soal manajemen IO ya, event organizer ya. Jadi kalau manajemen yang baik itu tentu ada persiapan yang baik ya, persiapan yang baik, kemudian ya dipastikan para unsur yang terlibat itu terkoordinasi dengan baik. Nah kalau sudah terkoordinasi dengan baik maka semua jadwal berjalan tepat waktu. Jadi kalau sudah molor waktu, kemudian agenda tidak jalan seperti itu kan implikasinya kepada hari-hari berikutnya. Nah yang kedua saya melihat ini kan manusiawi juga ya, ketika dalam suasana kurang istirahat, kurang tidur, dipaksakan terus sidang sampai malam kan udah tidak sehat itu. Saya kira ke depan itu harus dievaluasi supaya suasana itu tidak terulang karena nggak produktif gitu. Jadi itu sebenarnya kalau dalam keadaan fit ya konsisten saja dengan mulai dari jam 9 berakhir sampai sore atau sampai malam sampai jam 9. Kalau tepat waktu itu ya sehat, suasana dinamika terjadi itu sehat. Kemudian yang ketiga ya kan beragam-ragam anggota yang datang ini kan dari berbagai daerah, tapi sekali lagi itu semua adalah challenge, itu semua adalah tantangan bagi para pihak, terutama bagi pimpinan sidang yang memanage itu. Jadi dari kongres ke kongres kita selalu menemui hal yang sama seperti itu, maka harus ada keberanian, kemauan yang kuat dari adik-adik itu untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Kita tidak bisa intervensi, kita tidak bisa langsung gitu. Kita sebatas memberikan saran. Berarti Bang soal manajemen acara di kongres ini sebenarnya kami terlibat tidak sih Bang? Maksudnya ada apa peran kami Bang dalam acara kegiatan kongres 31 ini? Tidak bisa terlibat di acara apapun. Peran kami itu sebatas memediasi, memfasilitasi, memberi tawaran-tawaran, solusi, eksekusinya di mereka. Jadi kita tidak bisa terlibat langsung. Nah, contoh umpama ketika mau berangkat, kan Panitia Nasional Kongres, kemudian menyampaikan informasi ini loh persiapan-persiapan ini yang perlu di backup, sebatas dukungan dan keterlibatan hal-hal yang sifatnya mediasi dan supporting. Tapi untuk detail ke dalam ngatur acara, ngatur pembicara segala macam itu sepenuhnya otoritas ADD HMI itu tidak bisa atur. Bang, Abang yang kemarin mungkin juga hadir di lokasi acara, Bang tentu tahu betul bagaimana dinamika ketika acara kongres ini. Saya ingin tanya ini Bang, bagaimana peran pemerintah Jawa Timur Bang sebagai tuan rumah? Tentu menurut Dinda kan acara kongres ini kegiatan yang cukup besar lah Bang ya, tentu sangat berpengaruh kondisi di daerah. Lalu bagaimana Bang perhatian pemerintah Jawa Timur, bagaimana pemerintah Jawa Timur memfasilitasi Kongres 31 yang kemarin Bang? Terus terang saya melihat perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kota ya, kemudian para aparat terkait ya, Pangdam, Kapolda, Panglima Armada Timur dan wali kota sebagainya itu luar biasa. Menurut saya apresiasinya sangat tinggi. Sangat perhatian. Kenapa? Yang pertama itu dalam situasi COVID-19 ini kan tidak mudah mendapatkan istilahnya persetujuan dari pemerintah daerah di saat semua sedang berusaha untuk mengatasi COVID ini kan. Tetapi pemerintah Jawa Timur dengan kebesaran hati, dengan ketulusan dan kesetiaan yang luar biasa menerima
tentu memang dengan beberapa ketentuan syarat-syarat yang harus disepakati yang berbicara pada protokol kesehatan itu. Nah, jadi saya kira dari awal luar biasa. Yang kedua dalam perjalanannya saya menyaksikan bahwa atensi dan partisipasi pemerintah Jawa Timur dan segenap pihak terkait di sana itu saya mengatakan luar biasa dan patut diapresiasi. Acara pembukaan alhamdulillah berjalan dengan baik, persidangan dan sebagainya, dukungan, perhatian, keamanan, semuanya itu fasilitas yang diberikan, bahkan disupport ya segala keperluan dan sebagainya itu dalam situasi COVID masih ada perhatian yang begitu besar itu luar biasa. Nah, yang sangat mengharukan ya, mengharukan dan tentu saja salut dan apresiasi yang tinggi itu Polda Jawa Timur yang secara kreatif menghadapi apa istilahnya itu rombongan di luar kongres. Kan dari kongres ke kongres itu selalu ada rombongan pengembira anggota biasa yang datang untuk meramaikan kongres itu gembira. Walaupun kadang-kadang ada juga yang memberi nama itu romdi katanya, rombongan liar, artinya dia di luar peserta resmi, tapi agar positif melihatnya itu rombongan pengembira dan itu dalam jumlah yang cukup besar. Begitu besar datang dengan kapal laut hampir seribuan kan, bahkan dari luar Jawa juga Bang. Ya dari luar Jawa itu begitu besar dan dihadapi diterima secara baik, bahkan difasilitasi untuk keliling wisata di beberapa objek wisata di Jawa Timur. Gratis lah. Gratis dan itu sebenarnya sangat membantu, berkontribusi besar dalam mendinginkan suasana. Kan mengelola massa begitu banyak kan nggak mudah. Itu dan belum pernah terjadi difasilitasi secara secara kreatif begitu dan disalurkan atau dikanalisir ke kegiatan-kegiatan wisata sehingga kongres yang sesungguhnya itu alhamdulillah ikut terbantu untuk kelancaran, walaupun ada dinamika di dalam tetapi tidak ditambah lagi istilahnya dengan masa yang banyak itu. Itu ada pengaruh pertumbuhan ekonomi juga Bang? Oh jelas ya karena ramainya pengunjung itu kan istilahnya jelas lah bahwa di sekitar lokasi pelaksanaan kongres itu kan ya karena banyak masa ya tentu yang pura-pura itu membaca peluang itu secara baik gitu kan. Nah jadi sekali lagi atas inisiatif dan kreativitas dari Bapak Kapolda beserta jajarannya di sana tentu kita memberi apresiasi dan bisa menjadi referensi atau bisa menjadi contoh ke depan bahwa tidak selamanya itu pendekatan itu dengan kekerasan atau apa, tapi dengan merangkul itu juga ternyata efektif dan bisa ikut membantu keberlangsungan atau kelancaran kongres itu sendiri. Terakhir Bang, ini kan alhamdulillah kongres sudah berjalan selesai Bang ya, kongres ke-31 Himpunan Mahasiswa Islam Surabaya Bang. Apa harapan Abang selaku Sekjen Majelis Nasional KAHMI atau harapan KAHMI secara keseluruhan atau secara kelembagaan nasional KAHMI terhadap ya pasca kongres ini Bang, sudah terpilih, lalu apa harapan Abang untuk KAHMI? Ya tentu saja secara formal organisatoris mereka melaksanakan jadi amanah kongres kan, program-program kerja dan sebagainya, keputusan kongres tentu saja dalam waktu dekat itu pengurus atau formatur dan media formatur menyusun kepengurusan PB 2021-2023. Nah kita berharap mudah-mudahan mereka segera melakukan itu dan itu otoritas penuh dari formatur dan formatur terpilih. Kita akan senang juga kalau cepat selesai, cepat programnya jalan. Nah yang kedua karena kita menyaksikan banyak dinamika yang terjadi di dalam waktu persiapan saat kongres berlangsung itu begitu tinggi. Nah tentu ini bisa menjadi ujian kepemimpinan bagi ketua umum terpilih
untuk pandai-pandai melakukan komunikasi, tugas-tugas organisasi berjalan dengan baik. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ujian kepemimpinan itu kan selalu datang. Nah ini jadikan segala bentuk liku-liku, dinamika, tantangan yang dihadapi itu menjadi kesempatan untuk mengukir pengalaman dan kualitas kepemimpinannya. Agar apa? Hadir pemimpin yang berkualifikasi baik, punya terjaga kualitas dan integritasnya. Ya kita doronglah supaya adik-adik itu segera melakukan langkah konsolidasi organisasi menyeluruh, konsolidasi program. Tantangan yang dihadapi itu harus diyakini sebagai peluang dan kesempatan untuk mengukir pengalaman dan kualitas kepemimpinan, sehingga muncul pemimpin yang tegar, yang kuat, yang mampu mewujudkan apa menjadi amanah dari Kongres ke-31, dan dengan itu semua tentu diarahkan kepada keberlangsungan ya kegiatan kaderisasi secara berkualitas dan berkesinambungan. Terima kasih ini Bang ya, waktunya sudah mau diajak untuk berdialog dengan Dinda di YouTube HMI Cabang Mataram Bang. Semoga Dinda juga berharap, kita semua berharap pasca kongres ini ketua umum terpilih mampu merangkul semua kepentingan keluarga besar. Saya selalu bilang ini keluarga besar Bang, kita ini keluarga besar HMI secara nasional, ya bahkan di internasional pun sudah ada Bang ya. Bang, ya. Terima kasih Bang atas kesempatannya. Terima kasih buat para pemirsa yang sudah bersedia mengikuti channel kita HMI Cabang Mataram. Tunggu video-video menarik selanjutnya. Mari Bang, Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.